Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وعليكم السلام warahmatullahi ورحمة الله wabarakatuh. وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim berserah diri kepadanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kalam Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan barakah dan rahmah. Berapa banyak orang-orang mengharapkan bisa sampai di bulan ini, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Dan berapa banyak orang-orang yang sampai di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan taufik, kemudahan untuk melaksanakan sebaik-baik amalan saleh. Maka kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita sampai di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan barakah ini, Allah juga berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal saleh yang terbaik. Betapa kita sebagai seorang hamba sangat membutuhkan waktu yang terbaik dan sangat membutuhkan amalan yang terbaik. Dan dengan seperti itu, kita berharap bahwa kita mendapatkan keuntungan dan jauh dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pada surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan betapa besar nikmat waktu
dan betapa besar nikmat amal saleh. Seorang yang memahami akan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut atau di dalam surat tersebut, maka sangat mengharapkan apabila sampai di bulan yang penuh dengan barakah, syahrul mubarak, syahrul Ramadan, maka dia akan berusaha dengan sebaik mungkin agar mendapatkan amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang afdal, yang akan menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang beruntung. Sungguh menjadi satu pemikiran yang sangat mendalam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa Jibril alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan di mana apa yang diamankan atau yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah doa beliau Jibril yang terkait dengan orang yang tidak mendapatkan ampunan padahal dia sudah masuk di bulan Ramadan. Maka tema yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu di antara apa yang bisa kita persiapkan sebelum masa tersebut benar-benar datang kepada kita. Dan segala hal yang akan kita harapkan menjadi sesuatu yang baik, apalagi yang terbaik, pantas untuk mendapatkan persiapan yang optimal. Sebagaimana dunia adalah persiapan menuju akhirat, maka ketika kita akan mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan, sudah sepantasnya kita mempersiapkan untuk mendapatkan barakah dan rahmah di bulan tersebut. Berikut insyaallah ta'ala saya akan bawakan 10 hal yang terkait dengan persiapan-persiapan tersebut. Persiapan yang pertama adalah mempersiapkan hati. Karena hati adalah faktor yang paling utama di dalam setiap amal. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka niat adalah merupakan perkara yang harus mendapatkan perhatian utama di dalam setiap amalan seorang hamba. Dan niat yang baik, niat yang lurus juga diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara asabi', jari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rahmat. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak darinya. Tetapnya hati di dalam iman, tetapnya hati di dalam Islam adalah merupakan sesuatu yang sangat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam ketaatan, di dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub,
sarrif qulubana ila ta'atik. Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Bulan ketaatan di bulan Ramadan membutuhkan kesiapan hati sebelum kesiapan yang lainnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yughshikumullahu fihi, fayunazzilur rahmata, wa yahuddul khataya, wa yastajibud du'a." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan, melimpahkan kepada kalian di dalamnya rahmat dan menurunkannya, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa-doa. Maka pada bulan ini pantaslah untuk kita perlihatkan kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan sungguh celaka, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Sungguh celaka bagi seorang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan ini. Jika seorang tidak mendapatkan rahmat di bulan rahmat, maka susah bagi kita membayangkan bagaimana keadaannya di luar bulan ini. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi ila Syabili Rasad, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang membolak-balikkan hati kapanpun, dimanapun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Namun dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah hati kita di bulan ini siap, teguh untuk taat, dan istiqamah di dalam menyambut bulan yang barakah. Karenanya kesiapan yang pertama adalah kesiapan yang terkait dengan hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah menjelaskan, "Ana inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku seperti yang disangkakan hambaku terhadapku. Aku bersamanya jika dia menyebutku. Maka kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada rahmat Allah, kerinduan kita kepada amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah, dibuktikan pertamanya adalah dengan hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, berikanlah kepada hati kami ketakwaannya, dan sucikanlah. Engkau adalah zat sebaik-baik zat yang memberikan kesucian itu kepadanya. Kesiapan kita dimulai dari apa yang ada di dalam kalbu kita. Dan manakala hati kita sudah siap, anggota badan yang lain menjalankan siam, menjalankan qiyam, menjalankan qiraatil Quran, zikrullah, ad-doa, dan segala amalan-amalan yang saleh, insya Allah juga siap. Kemudian perkara yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah,
mempersiapkan di bulan yang terbaik dari seluruh bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, dan itu atas kehendak Allah, adalah dengan cara mengetahui lebih detail, mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih rinci apa keutamaan yang terdapat di bulan yang penuh dengan barakah ini. Karena dengan mengetahui rincian keutamaan bulan mulia ini, maka kita lebih mengerti bagaimana kita harus berbuat dan menepati keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam kitabnya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama salaf menjelaskan di dalam mengimplementasikan kandungan ayat ini, yaitu dengan cara memberikan perhatian amalan saleh yang terkait dengan Al-Quranul Karim melebihi perhatiannya dengan amalan-amalan saleh yang lain. Para ahli hadis misalnya, mereka sejenak berhenti dari mudarasah dan mudzakarah yang banyak pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memindahkan perhatian utama mereka kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan yang lebih berhak untuk kita penuhi dengan amalan-amalan saleh, di antaranya adalah dengan muamalah terhadap kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim, qiraatan wa fahman wa tafsiran wa tadabburan wa amalan. Baik dengan cara membacanya atau dengan cara menghafalnya atau dengan cara memahami hukum-hukumnya atau dengan cara memperhatikan tafsir dan tadabbur atau dengan cara mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Maka kita dapatkan perhatian para ulama di bulan Ramadan terhadap Al-Quran melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan mudarasah Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadan, dan di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam, beliau sampai menyelesaikannya 2 kali urwatan di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan kita mengingat seorang ahli tafsir yang terkenal, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyelesaikan Qawaid Al-Hisan, yaitu kaidah-kaidah yang terbaik di dalam tafsiril Quran, menafsirkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Dan begitulah perhatian para ulama. Ya. Dan sebagaimana dikatakan di dalam tafsir, di dalam syair, qad ja'akum syahrun bihil idku yurtaja
fasari'u lil khairi fihi takarruma. Telah datang kepada kalian sebuah bulan, di mana di bulan ini pembebasan dari neraka diharapkan. Maka bersegeralah dalam berbuat kebaikan di dalamnya, karena itu adalah bentuk kemuliaan. Jemaah yang dirahmati Allah, dengan mengetahui apa yang ada di dalam bulan ini berupa rincian keutamaan-keutamaan, misalnya seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati, wa ghuliqat abwabun nari, wa suffidatis syayatinu." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah asyayatin. Sebuah keutamaan yang tidak disebutkan secara spesifik seperti ini di bulan-bulan yang lainnya. Maka dengan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini berbeda, kita harus berbeda. Bahwa di bulan ini banyak keutamaan, maka kita harus menjadi manusia yang lebih utama. Dan keutamaan-keutamaan tersebut akan bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya apabila kita mengetahui keutamaan itu, baik yang disebutkan di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim ataupun disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sampai pada pilihan yang tepat di dalam amalan-amalan saleh di bulan yang mulia ini, seperti siam, puasa, qiyam, melakukan salat malam, qiraatul Quran, sedekah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Coba yang dirahmati Allah, setelah itu perkara yang ketiga yang bisa kita persiapkan di dalam menyambut bulan yang mulia ini adalah melatih azam dan himmah di dalam ibadah, yaitu mempersiapkan dengan tadrib, dengan latihan terhadap azam kita dan terhadap himmah kita. Jika kita sudah membahas bagaimana niat adalah fondasi utama, maka yang menjadikan seseorang bisa istiqamah beramal soleh dalam waktu yang lama. Istiqamah di dalam amal kebaikan dalam 1 bulan penuh, bahkan cenderung meningkat dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Sebab 10 malam yang terakhir adalah malam-malam yang terbaik di sepanjang tahun. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di setiap sepertiga malam adalah waktu yang mustajab, maka sepertiga malam di bulan Ramadan adalah waktu yang lebih utama dari malam-malam pada bulan-bulan yang lainnya. Maka berarti harus ada himmah, harus ada kesiapan untuk menjaga performa. Bahkan cenderung sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila masuk di 10 hari yang terakhir, maka syaddal mizar, beliau lebih kuatkan lagi, lebih semangat lagi, lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin
au amal. Ya Allah, aku mohon surga dan segala perbuatan dan perkataan yang mendekatkan diriku kepada surga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada neraka. Mendekatlah kepada surga dan semakin mendekat di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini dari awal hingga akhir. Dan itu membutuhkan azam yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanhadiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepadanya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mujahadah agar hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Khudil kitaba biquwwah. Ambillah Alkitab, kata Allah Subhanahu wa taala, biquwwah, dengan kekuatan. Amalan-amalan saleh yang begitu banyak dalam waktu 1 bulan, yang siangnya adalah waktu yang mulia, malamnya adalah waktu yang mulia, waktu sahurnya adalah waktu yang mulia, waktu berbukanya adalah waktu yang mulia, adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Dengan azam yang kuat dan dengan himmah yang tinggi, kita berharap bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia di bulan yang penuh dengan barakah tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dijaga walaupun sedikit. Kita terus jaga di bulan yang penuh dengan barakah itu, ya. Dan apabila amal yang kita jaga itu semakin banyak, tentunya juga semakin baik. Paling tidak bahwa apa yang kita lakukan di bulan tersebut bukanlah walhiyadzubillah kemungkaran, bukanlah kemaksiatan, namun amalan-amalan yang mendekatkan diri kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahiral layali. Dan kepayahan akan sesuai dengan hasil yang mulia, dan barang siapa yang menghendaki kemuliaan, hendaklah dia mau untuk berlama-lama melakukannya, meskipun itu adalah sahrul layali, yaitu berkadang di malam hari. Dan dikatakan pula di dalam sebuah syair yang lain, "Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat al-ajsamu," atau idza kanatin nufusu kibaran, ya, ta'ibat al-ajsamu linailiha, atau seperti yang dikatakan dalam sebuah syair bahwasanya, ya, apabila jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka fisik itu akan lelah untuk mencapainya. Artinya membutuhkan kesiapan fisik, membutuhkan kesiapan mental untuk mendapatkan kemuliaan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, perkara selanjutnya adalah perkara yang terkait dengan membuat kondisi yang mendukung, yaitu baik lingkungan ataupun teman. Ya. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum
man yukhalid. Sesungguhnya seseorang itu agamanya seperti agama sahabatnya. Maka hendaklah engkau lihat dengan siapa dia bersahabat. Di bulan Ramadan, hendaklah seseorang lebih pandai memilah dan memilih. Termasuk lingkungan dan juga teman. Ketika kita berada di lingkungan yang mendukung untuk amalan-amalan saleh, maka insya Allah kita terbawa untuk melakukannya. Begitu pula dengan sahabat yang saling memotivasi di bulan yang mulia ini. Ya. Sebagaimana tadi kita menyebutkan tentang hadis celaka bagi orang yang tidak mendapatkan rahmah. Meski di bulan ini secara umum manusia kita lihat semangat dan penuh dengan antusias dalam amalan-amalan saleh, tapi tidak semuanya. Meskipun syaitan sudah dibelenggu, jiwa buruk manusia masih punya peran. Bahkan keberadaan lingkungan yang buruk karena mereka yang tidak tahu kemuliaan bulan ini, bahkan tidak tahu kemuliaan iman, tidak tahu kemuliaan Islam, akan tetap mempengaruhi kualitas amalan seseorang. Maka hendaklah kita tetap memilih lingkungan yang baik atau kita buat lingkungan yang baik, ya, di tempat kerja kita, di rumah kita, di masyarakat kita. Lakukan inisiasi, lakukan usaha-usaha untuk banyak beramal soleh di bulan yang barakah. Menyediakan buka puasa, salat tarawih secara berjamaah, bersegera menuju masjid, dan amalan-amalan yang serupa agar tercipta lingkungan yang mendukung untuk sama-sama beramal saleh. Di dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarin wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Janganlah engkau tanya tentang seseorang, tapi tanyalah tentang dengan siapa dia bersahabat. Karena setiap orang itu akan mengikuti dengan sahabat dekatnya. Dan yang lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ya. Bersabar bersama orang-orang yang sabar. Bersama mereka kita mendapatkan kesabaran, dan bersama mereka kita mendapatkan buah dari kesabaran. Yang kelima, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa di bulan yang mulia ini penting kiranya kita mempunyai semacam daftar. Daftar apakah itu? Daftar kekeliruan, daftar kesalahan, atau bahkan daftar dosa yang kita ingin bahwa kesalahan, kekeliruan, dan dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta setiap saat kepada Allah, dan taubat seyogianya tidak ditunda. Namun pada kesempatan ini adalah kesempatan untuk bermuhasabah lebih mendalam, melakukan introspeksi terhadap segala kekeliruan yang kita pernah lakukan. Dan setiap orang punya tentang data tersebut.
Maka melakukan muhasabah di bulan ini adalah sesuatu yang utama, bahwa setiap orang hendaknya menyediakan waktu membersihkan diri, di antaranya adalah dengan cara bermuhasabah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah salah, bahkan banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik dari yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk dicintai Allah dengan taubat. Kesempatan untuk dibersihkan oleh Allah dengan taubat pada bulan yang dipenuhi dengan idkun minan nar, pembebasan dari api neraka, adalah karunia yang semoga diberikan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menerima dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan membuktikan di bulan ini betapa luas rahmatnya. Bila setiap hari Allah buka kesempatan untuk bertaubat, maka di bulan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya ada pengampunan dosa, ada magfirahnya, ada rahmatnya yang begitu luas. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala. Dikatakan di dalam sebuah syair, "Ya Rabbi, in 'azumat dunubi kathratan falaqad 'alimtu bi anna afwaka a'zam." Wahai Rabbku, apabila dosa-dosaku adalah dosa-dosa yang besar dan banyak, maka sungguh aku mengetahui bahwasanya maafmu lebih besar. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan kita sebagai hambanya hendaklah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggu kapan kita bertobat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan agar bersegera kita bertaubat. Fafirru ilallah. Bersegeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jemaah yang dirahmati Allah, untuk mempersiapkan di bulan ini, maka kalau tadi kita sampaikan tentang muhasabah, maka yang selanjutnya adalah mempersiapkan ketaatan dan muhasabah ba'dal amal. Kita persiapkan amalan-amalan ketaatan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Ada amalan-amalan yang wajib, yang itu juga membutuhkan persiapan, seperti siam, seperti sholat wajib. Ada amalan-amalan yang merupakan amalan-amalan yang mustahabat, yang kita perlu persiapkan. Jangan sampai lewat di bulan Ramadan amalan-amalan yang tadi sudah kita ilmui keutamaannya, ternyata terlewat dari kita karena kita tidak mempersiapkannya. Mulai hari ini, apa yang kita rencanakan di bulan tersebut terkait dengan amalan-amalan saleh, baik pribadi, bersama keluarga, bersama jamaah, marilah kita persiapkan. Baik yang dilakukan di hadapan orang banyak karena saling memotivasi, atau amalan yang lebih khusus yang kita persiapkan sendiri
hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fungsi dari persiapan tersebut adalah kita bisa melakukan muhasabah ba'dal amal, yaitu muhasabah yang dilakukan setelah amal. Bila ada daftar kesalahan, ada daftar rencana amalan-amalan saleh, kita bisa lakukan checklist terhadap amalan tersebut. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan, apakah optimal kita lakukan atau masih membutuhkan penyempurnaan, dan apa yang belum kita lakukan hendaklah segera kita lakukan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ada Lailatul Qadar yang dilipat gandakan. Ada waktu-waktu yang luar biasa. Bahkan setiap permintaan adalah merupakan doa yang insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Lakukanlah muhasabah sebelum kalian dihisab, dan timbanglah sebelum amalan-amalan ditimbang. Maka muhasabah ba'dal amal termasuk bagaimana kita menimbang amalan-amalan tersebut. Mana di antara amalan-amalan tersebut yang kita perlu tambah, mana di antara amalan-amalan tersebut yang kita usahakan untuk menambah efektivitasnya, ya. Mana yang sudah mendekati kepada kesempurnaan, mana yang masih tertinggal. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, ya ibna Adam, innaka ayyamun, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sungguh engkau ini adalah hitungan-hitungan hari. Setiap berlalu satu hari, maka berlalu sebagian dari dirimu. Dan kita merasakan itu jemaah yang dirahmati Allah, betapa waktu terus berjalan. Dan apa yang telah lalu tidak bisa kita kembalikan. Oleh karenanya persiapan yang keenam ini adalah persiapan yang begitu penting. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah sebuah jiwa melihat apa yang akan diusahakan untuk dirinya bagi hari esok. Maka persiapan yang keenam adalah membuat daftar rencana ketaatan dan bagaimana kita melakukan muhasabah ba'da al-amal. Yang ketujuh jemaah yang dirahmati Allah, dan ini adalah merupakan bagian yang juga sangat penting setelah menata hati, ya, yaitu menata ilmu, ya. Yaitu dengan melakukan murajaah. Tema kita pada hari ini tidak masuk pada hukum-hukum puasa, karena setiap orang mempunyai keharusan untuk melakukan mudarasah dan murajaah. Bahkan para ulama mengatakan hal itu. Ya. Sebagian ulama, ya, menjelaskan, ya, bahwasanya dahulu para ulama mempelajari hukum-hukum itu juga ketika datang mawasim hukum-hukum tersebut. Ketika datang bulan haji, maka mereka murajaah tentang haji. Ketika datang bulan siam, mereka murajaah tentang siam, dan seterusnya. Maka wajib bagi kita
yang akan melakukan siam untuk melakukan mudarasah dan murajaah terkait dengan ahkam siam, hukum-hukum yang berlaku untuk puasa. Ya. Baik laki-laki, perempuan, atau secara umum. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwasanya kita mengilmui sebelum kita mengatakan dan mengamalkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan fakihkan dia di dalam agama. Allah ingin kebaikan pada diri kita di bulan Ramadan. Dan kita tidak ingin kita terjauh dari rahmat di bulan ini. Maka di antara yang perlu kita usahakan adalah melakukan mudarasah dan murajaah, mudzakarah terhadap hukum-hukum puasa. Kita belajar lagi ya, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan puasa dan sebelum puasa. Ya. Kita pelajari lagi hukum-hukum yang terkait dengan salat tarawih. Kita pelajari lagi hukum-hukum yang terkait dengan bulan Syawal, Sittin min Syawal, sebagai penyempurna dari apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Di antara cara untuk bertanya kepada para ulama adalah membaca buku para ulama di dalam hal ini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilmu itu membangun rumah tanpa tiang, sedangkan kejahilan itu menghancurkan seluruh kemuliaan. Kemudian berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, yang kedelapan adalah menambah kesabaran di dalam bulan yang penuh dengan barokah. Sebagiannya tadi kita sudah sebutkan terkait dengan azam dan himmah. Lebih-lebih lagi kita sebutkan tentang perlunya kesabaran. Karena kesabaran itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir yang Allah tentukan untuk manusia. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di dalam menjalankan kewajiban, kesabaran di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran di dalam bersama-sama menjaga kondisi agar bulan barokah ini benar-benar mendatangkan barokah. Itu adalah kesabaran di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka bighairi hisab. Barang siapa yang shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama ramadhana, qiyam di bulan Ramadan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, ya. Orang-orang yang sabar merekalah yang pada akhirnya akan banyak mendapatkan keberuntungan, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasabru dia, dan kesabaran itu adalah cahaya di akhir sebuah perjalanan. Terkadang ujian kesabaran itu semakin berat, ya.
Ketika orang-orang banyak berguguran, maka disitulah kesabaran itu semakin diuji pada diri seseorang. Ketika dia mulai terlihat sendiri, maka semakin berat ujian kesabaran tersebut. Tapi berbahagialah mereka yang mampu melakukan kesabaran di seluruh amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dari kesabaran, yaitu kesabaran yang ketiga adalah as-sabru an ma'siyatillah, yaitu sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Ketika berpuasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau ada orang yang mengganggumu, ya hendaklah engkau sabar. Katakan bahwa dirimu sedang berpuasa, ya. Dan bukan berarti di bulan yang barokah ini tidak ada godaan, tidak ada cobaan, ya. Banyak godaan-godaan, ya. Banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Sabar dari perbuatan kemaksiatan, ya. Di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, ya. Dan ya, beruntunglah orang-orang yang sukses menjaga kesabarannya, baik dalam menghadapi takdir Allah, ya, baik di dalam menjalankan ibadah, baik di dalam menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam segala hal, ya, dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga persiapan yang dilakukan terkait dengan kesabaran ini dikatakan di dalam sebuah syair, wala rubba nazilatin yadhiku bihal fata dara'an wa indallahi minhal makhraju. Dan barangkali suatu kejadian menimpa seseorang sehingga dia merasa sempit, dan disitulah ternyata jalan keluar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kesembilan, jamaah yang dirahmati Allah, ya, adalah mempersiapkan dengan mengetahui cara bagaimana menjadikan ketaatan itu adalah sesuatu yang terasa manis dan nikmat di dalam diri seseorang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang agamanya lebih baik dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana kita melihat perjuangan para al-anbiya dengan berbagai kesulitannya, mereka merasakan bahwa kesulitan-kesulitan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manisnya iman. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Rawahu Muslim. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha terhadap Allah, ridha Islam sebagai agama baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berupaya untuk ridha terhadap seluruh syariat, menerima seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, menerima seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dengan lapang dada. Dan barang siapa yang dadanya lapang untuk Islam, ridha terhadap Islam, maka akan merasakan manisnya amalan-amalan soleh, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan di dalam sebuah syair,
Dhuktul hawa murran falam aduk al hawa ahla minat taqwa wala aladza minal wara'i. Sesungguhnya aku merasakan hawa nafsu adalah kepahitan, dan aku tidak merasakan hawa yang lebih manis dari ketakwaan, dan tidak ada yang lebih nikmat dari sikap wira'i. Jemaah yang dirahmati Allah, kita memohon agar Allah selalu memperbaiki iman kita. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah kepada kami iman dan perindahlah di dalam hati kami, dan bencikanlah kepada kami kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, tips yang ke-10 agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan tentunya ini bukanlah seluruh yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik itu, tetapi sebagian dari apa yang bisa kita usahakan, yaitu menghidupkan amalan-amalan saleh yang mahjurah, yang banyak ditinggalkan oleh seseorang atau seorang muslim, yaitu memperhatikan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan orang. Ya, seperti apa? Seperti misalnya begitu waktu berbuka telah tiba, bersegera berbuka dengan memulai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Bismillah dan doa. Seperti mengakhirkan sahur di waktu yang akhir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan, atau tidak meninggalkannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang merupakan amalan-amalan saleh, namun termasuk amalan-amalan yang mahjurah, banyak ditinggalkan oleh manusia. Sehingga adalah sebuah cara di mana kita yang mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Tentu maksudnya adalah ketika orang lain lalai, maka kita tidak lalai. Adapun mengingatkan orang terhadap amalan-amalan yang mahjur adalah bagian dari amalan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Man ahya sunnatan min sunnati, fa'amila bihan nas, kana lahu mithlu ajri man amila biha." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, di antara sunnah-sunnah yang aku sunnahkan, barang siapa yang menghidupkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian manusia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melaksanakannya. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi asghiratan af'alu khairin tara fil yaumi tusmiru. Ya. Jangan engkau remehkan amalan kebaikan itu sedikit pun. Seluruh amalan-amalan kebaikan itu akan menghasilkan suatu hari nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan sehingga semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas
segala kekurangan dan panjangnya nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga ada barokah dan manfaat dan bisa menambah persiapan kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan barokah. Ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, segeralah. Dan orang-orang yang masih punya keinginan keburukan, berhentilah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya kembalikan kepada Ustaz Abdullah pembawa acara. Barakallahu li wa lakum jami'an. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Nafizuddin Hafizahullah yang telah memberikan nasihat pada kesempatan ini. Nasihat yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya agar kita bisa memantapkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk bertanya. Mungkin kita akan buka 3 pertanyaan dulu ya. Bagi yang mau bertanya silakan bisa menggunakan tombol raise hand-nya, bertanya langsung atau melalui kolom chat. Baik, kita bacakan dulu saja yang ada di kolom chat. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz. Dari Ummu Arum, kelas 2B. Dengan pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Apakah prioritas kita di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran atau tidak perlu khatam? Yang penting mentadaburinya. Ustaz. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Jazakillahi khairan atas pertanyaannya. Dengan keberkahan bulan Ramadan, apakah sebaiknya kita menghatamkan Al-Quran atau kita mentadaburi Al-Quran? Ya. Tidak ada nas yang khusus ya yang mengharuskan kita hatam Al-Quran. Ya. Akan tetapi dari ta'ammul, ya, dari memperhatikan terhadap kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada anjuran untuk menghatamkan Al-Quran secara umum dengan maksud bahwa semakin banyak ya, ayat yang kita baca tentunya adalah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a ayatan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf, bahkan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan ya hasanah, satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dilibatkan 10 kali lipat. Nah, apakah kemudian apakah kemudian hatam Al-Quran itu lebih baik dari tadabbur Al-Quran? Ya, tentu maksud dari Al-Quran adalah untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Ya. Bahwa orang yang membaca saja tidak ditadaburi, ya, tidak diketahui hukum-hukum yang ada di dalamnya, bukan itu maksudnya. Ya. Maka kita dapatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang-orang Khawarij yang bacaan Al-Qur'annya dikatakan tidak melampaui ya tenggorokan mereka. Ya. Demikian pula dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha
mengatakan kunna nahfadhu halalahu wa haramahu qabla an nahfadha hurufahu. Dahulu kami menghafalkan ya uh, hukum-hukumnya, halalnya, haramnya sebelum kami menghafalkan huruf-hurufnya. Ya. Maka secara umum maksud daripada Al-Quran adalah untuk tadabbur. Namun tadabbur tidak bisa dilakukan kecuali dengan baca Al-Quran. Maka saya tidak bisa menegaskan tentang mana yang lebih baik secara mutlak. Tetapi kita lakukan kedua-duanya. Ya. Dan nampaknya seseorang juga waktunya tidak mungkin untuk terus-menerus membaca. Terkadang dia akan kecapean, maka seandainya dia bisa khususkan dalam waktu-waktu tersebut untuk bertadabbur, membaca terjemah dan sebagainya, maka itu adalah insya Allah Ta'ala khairun al khair, kebaikan di atas kebaikan. Wallahu Ta'ala alam. Nah, semoga bisa terjawab. Kemudian yang kedua Ustaz, ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon penjelasannya terkait tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, karena Nah, hal ini sangat jadi fenomena di masyarakat. ya, Ya, Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, jazakillah khair. Ya, atas pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tidurnya orang yang berpuasa. Ada sebuah riwayat namun dhaif, ya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar di dalam hal ini. Ya. Adapun orang yang tidur karena memang kebutuhan, ya mungkin dia diam, ya malam hari kemudian dia butuhkan tidur istirahat di siang hari, ya atau karena pekerjaan dia tidur, ya atau ya wallahu taala alam seandainya ya orang tidak punya jalan kecuali harus tidur agar aman dari maksiat, maka dalam hal itu tentu tidur lebih baik daripada dia jatuh di dalam kemaksiatan, ya. Maka makna dari tidur di bulan Ramadan itu perlu dipahami konteksnya seperti apa. Adapun secara umum tentu tidur adalah ibadah, ya. Tidak benar, ya kecuali tidur yang memang untuk mendukung ibadah, ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat, inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min yaqati. Sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari jagaku. Kenapa dikatakan seperti itu oleh seorang sahabat, ya sebab ya dia jadikan tidur itu adalah untuk ya dia lebih semangat ketika terbangun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya uh, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan wa inna li jasadika alaika haqqan, dan bahwasanya jasad itu mempunyai hak. Walaupun dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini para ulama salaf kelihatan capek mereka, ya. Kelihatan mereka kelelahan, ya. Karena mereka berusaha untuk benar-benar memanfaatkan dan menggunakan waktu itu siang dan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ketika dibutuhkan tidur, tidurlah, ya. Namun tidur dalam makna ibadah, ya, tidak bisa dipahami harfiah. Apabila dipahami harfiah maka keliru, ya. Tidur yang digunakan untuk mendukung ibadah maka itu adalah sesuatu yang baik, dan bercapek-capek di bulan Ramadan, ya selagi dalam kemampuan kita maka itu termasuk insya Allah yang dilakukan oleh para ulama salaf untuk kita bisa contoh. Wallahu taala a'lam. semoga bisa terjawab. Untuk pertanyaan ada 2 lagi pertanyaan insya Allah. Assalamualaikum, Anda mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, para ulama, dan para panitia. Izin bertanya Ustadz, apa tandanya bahwa puasa kita diterima? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum.
tanda bahwasanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tanda amalan-amalan saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda diterimanya amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertambah semangat, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan tersebut, ya. Kita selesai dari bulan Ramadan, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selesai di bulan Ramadan, kita tetap jaga kewajiban, ya. Selesai dari bulan Ramadan, kita tetap, ya, jauh dari kemaksiatan, ya. Mungkin kemudian ada pertanyaan bahwasanya, ya, biasanya secara umum orang di luar bulan Ramadan, ya, di luar bulan Ramadan, ya, menurunlah, ya. Maka kita ingat doa para ulama, ya. Ketika mereka selesai dari bulan Ramadan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima, ya. Ketika 6 bulan sebelum Ramadan, mereka mulai berdoa, ya, agar sampai di bulan Ramadan. Ala kulli hal, ya, bahwa kita berhusnudzon ketika kita melakukan amalan itu ikhlas karena Allah, berusaha mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhusnudzon bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap bermuhasabah, ya. Dan itu yang ditunjukkan oleh para ulama, ya. Adapun sebaliknya, ya, kita berubah total, ya, kemudian kita tidak lagi memperhatikan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, ya, semakin jauh, maka waliyadzubillah itu adalah pertanda bahwasanya kita tidak mendapatkan taufik di bulan yang penuh dengan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk mendapatkan amalan-amalan yang terbaik di bulan barokah, bulan mubarak, syahrul Ramadan, wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Afwan, ana izin bertanya terkait kelalaian di bulan Ramadan yang dilakukan oleh banyaknya manusia. Apakah ada doa maupun kiat agar kita tidak terjerumus ke dalamnya? Barakallahu. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Coba kita murajah, ya, dari 10 hal yang tadi kita lakukan, yang tadi kita sampaikan, ya. Poin-poin tersebut insya Allah sangat membantu untuk kita tidak terjerumus di dalam kelalaian yang banyak dilakukan oleh manusia, ya, khususnya di bulan ini. Termasuk tadi kita sebutkan poin, ya, memilih teman dan lingkungan yang tepat, ya, di bulan ini, ya, karena lingkungan dan teman yang tepat di manapun itu akan sangat membantu keistiqomahan kita di dalam amal saleh secara umum, ya, apalagi terkait, ya, dengan apa yang sedang kita persiapkan ini, ya. Jadi marilah kita persiapkan hati kita, ya, marilah kita buat rencana-rencana di bulan Ramadan. Marilah kita kondisikan, ya, keluarga, kondisikan suami, kondisikan istri, kondisikan anak, kondisikan lingkungan, ya. Marilah kita tambah himmah, ya. Marilah kita tambah azam. Marilah kita persiapkan untuk muhasabah. Marilah kita persiapkan untuk melakukan koreksi setelah amalan-amalan ketaatan. Kita lakukan lagi murajaah terhadap ilmu yang terkait dengan hukum-hukum puasa, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar di dalam hal itu bersama orang-orang yang menjalaninya, ya. Dan dengan usaha-usaha seperti itu kita harapkan bahwa kita jauh dari kelalaian. Dan setiap orang punya potensi untuk lalai, tetapi sebaik-baik orang yang lalai adalah orang yang segera kembali kepada jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam, wafaqani Allahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Allah ta'ala.